Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Berdiri di atas lahan seluas 1 hektar, kantor wilayah Kalimantan Timur memiliki 123 orang pegawai yang terbagi pada 4 divisi, yaitu Divisi Administrasi yang berada di bawah komando Bapak Hajrenor, SH.MH, Divisi Pelayanan Hukum Bapak Nur Ikhwan, Divisi Pemasyarakatan Bapak Sri Yuwono, dan Divisi Keimigrasian yang dipimpin oleh Bapak Hendro Triprasetyo. Dalam rangka mensukseskan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM, setiap kepala divisi mengambil peran pelopor dan saling berkolaborasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Secara konsisten melaksanakan perbaikan sistem dan reformasi birokrasi khususnya pada 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan yang diawali dengan deklarasi janji kinerja dan perencanaan pembangunan zona integritas yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas, pembentukan tim pembangunan ZI, penyusunan dokumen rencana pembangunan zona integritas yang berisi penentuan target prioritas dan penyusunan rencana aksi. Kemudian, sosialisasi internal dan publik, penetapan agen perubahan, pembentukan tim reformasi birokrasi dengan tahapan seleksi anggota, penetapan dan pengesahan anggota tim reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK yang meliputi A. Laporan pelaksanaan rencana aksi, B. Monitoring dan evaluasi, C. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Perubahan pola pikir pimpinan melalui A. Keteladanan, di mana pimpinan berperan sebagai role model. B. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. C. Keterlibatan seluruh anggota dalam pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. 2. Penataan tata laksana. Dilakukan penataan tata laksana sebagai berikut: penyusunan SOP dan sosialisasi SOP baik internal maupun eksternal, identifikasi sesuai dengan tugas fungsi utama, penerapan SOP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP untuk memastikan bahwa semua prosedur kerja dan layanan berjalan sesuai SOP, pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-performance, operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi Simpek terbaru, pemberian layanan kepada publik dan tata kelola surat menyurat telah menggunakan teknologi informasi. Penerapan keterbukaan informasi publik yang meliputi A. Informasi pemasyarakatan, B. Publikasi pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, C. Informasi penyerapan anggaran, D. Berbagai berita kegiatan yang dapat diakses melalui media sosial dan website. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Pada bidang ini telah dilaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai yang meliputi A. Penyusunan kebutuhan SDM berdasarkan peta jabatan dan beban kerja, B. Penetapan pegawai hasil rekrutmen, C. Monitoring dan evaluasi. Pola mutasi internal dengan melakukan A. Mutasi pegawai secara berkala, mutasi pegawai berbasis kompetensi, C. Monitoring dan evaluasi. Pembangunan pegawai berbasis kompetensi dengan A. Pengembangan kompetensi dan ada peluang yang sama bagi pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan. B. Monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi. Menetapkan kinerja individu dengan mengacu pada A. Penetapan sasaran kinerja pegawai, B. Pengukuran pencapaian sasaran kinerja berjenjang, C. Pencapaian kinerja berkala, D. Hasil pengukuran kinerja menjadi rekomendasi reward pegawai. 4. Penguatan akuntabilitas. Pada bidang ini dilaksanakan program yang menunjukkan keterlibatan pimpinan dalam 1. Penyusunan perencanaan, 2. Penyusunan dan penetapan kinerja, 3. Keaktifan pimpinan dalam memantau capaian kinerja secara berkala.
Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil kerja, penyusunan dan penetapan indikator kinerja utama, indikator kinerja telah SMART, laporan kinerja menyeluruh mengenai LKIP. 5. Penguatan pengawasan. Pada bidang penguatan pengawasan telah dilaksanakan pengendalian gratifikasi dengan cara melaksanakan public campaign di lokasi layanan melalui pemasangan spanduk dan banner larangan gratifikasi. Pembentukan tim Satgas Unit Pengendali Gratifikasi melaksanakan pembangunan pengendalian unit kerja dengan membentuk Satgas SPIP, melakukan sosialisasi dan identifikasi risiko serta monitoring dan evaluasi, mewujudkan kebijakan pengaduan masyarakat dengan menunjuk petugas penanganan pengaduan, menyiapkan sarana pengaduan melalui website, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Line, dan e-lapor. 6. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pada bidang peningkatan kualitas pelayanan publik telah melaksanakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna layanan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, maka dilakukan inovasi layanan berbasis IT dengan aplikasi e-Lasikum. Adanya standar layanan, maklumat pelayanan, SOP pelayanan, standar pelayanan, review dan perbaikan SOP, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses hasil survei yang dipublikasikan kepada website. Nama saya Nia Nuswantari, saya notaris Kota Samarinda. Saya adalah salah satu notaris yang spesialisasinya memegang fidusia. Setiap bulannya saya harus melakukan pelaporan untuk jumlah akta dan apa-apa yang sudah saya lakukan di dalam kantor saya. Kalau dulu saya harus melakukan laporan dengan cara manual, melakukan print dan disetorkan ke kantor kementerian. Dengan adanya Lasikum, aplikasi baru dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sangat dimudahkan karena cukup dengan upload, maka kewajiban saya selaku notaris telah tersampaikan. Terima kasih untuk Kementerian Hukum dan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ageng Supriyo SHMK, Ketua Pengadilan Negeri Penajam, mendukung secara penuh kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Kalimantan Timur menuju predikat WBK. Kanwil Kemenkumham Kaltim pasti WBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, memberikan dukungan penuh kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam upaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami yakin upaya ini akan segera terwujud dan kerjasama kepada semua pihak atau stakeholders akan lebih baik dan dapat memberikan pelayanan prima, sehingga program pemerintah untuk menjadikan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim pasti BPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesarianto, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Timur, menyambut baik dan mendukung Kanwil Kemenkumham Kaltim dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami mengetahui upaya inovasi layanan di Kanwil Kumham Kaltim sudah baik dan kemudian menjadi sangat wajar apabila kemudian mendapatkan ataupun memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Sebelumnya kami juga sudah sejak tahun 2017 melakukan survei kepatuhan. Dalam hal ini kami mengambil sampel di keimigrasian dan sudah memperoleh predikat hijau. Kami yakin bahwa di kedepan hari Kanwil Kemenkumham mendapatkan skor yang tertinggi dengan perbaikan standar pelayanan maupun pengelolaan aduan yang lebih baik. Kanwil Kemenkumham Kaltim pasti BPK. Semua upaya yang dilakukan oleh tim Zona Integritas dan tim reformasi birokrasi Kanwil Kemenkumham Kaltim dilaksanakan untuk memberi kepastian proses dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat sebagai wujud komitmen serta konsistensi segenap jajaran Kanwil
Kemenkumham Kaltim untuk mewujudkan Kanwil Kemenkumham Kaltim sebagai zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Untuk menuju sebuah perubahan yang lebih baik, maka amanat untuk melaksanakan reformasi birokrasi harus kita wujudkan. Maka kebiasaan-kebiasaan lama yang merusak citra organisasi harus kita hilangkan. Dan kita semua harus mampu berubah ke arah yang mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi, yaitu 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. 2. Birokrasi yang kreatif dan efisien. 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Ketiga sasaran tersebut hanya bisa diwujudkan dengan satu cara. Mari membangun zona integritas.